Assalamualaikum sahabat, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat, seperti janji saya kemarin ketika saya membuatkan video bagaimana cara mengolah atau mendaur ulang media tanam bekas yang sudah pernah kena penyakit, misalnya mengandung bakteri dan jamur misalnya, dan sudah tidak bisa dipakai harusnya, tapi kita ternyata bisa mendaur ulang, mengolahnya, mensterilkan lagi untuk bisa kita jadikan kompos ataupun campuran media tanam yang sangat subur. Nah, pada kesempatan itu kan saya sudah berjanji saya akan membuatkan video manfaat cairan hidrogen peroksida atau H2O2 untuk kita yang hobi bercocok tanam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ada sekitar 10 manfaat cairan hidrogen peroksida ini yang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita berkebun. Sahabat, saya review sedikit tentang hidrogen peroksida ini ya. Hidrogen peroksida ini merupakan senyawa kimia dengan rumus H2O2 seperti air, yaitu H2O, tetapi ini H2O2. Jadi ada kandungan oksigen yang ekstra berlebih di dalam H2O2 ini. Nah, kandungan oksigen yang ekstra inilah yang kita manfaatkan untuk kepentingan kita berkebun. Nah, banyak sekali manfaatnya sahabat. Jadi sahabat harus menonton video ini sampai dari awal sampai akhir, jangan sampai kelewatan, karena sahabat nanti bisa langsung praktek di rumah dan sahabat bisa beli dan pakai ini untuk keperluannya macam-macam. Harganya murah sekali. 1 liter yang 50% itu mungkin sekitar 35.000 mungkin ya. Ataupun kalau yang 3% dia sekitar 25.000. Nah sahabat, hidrogen peroksida yang kita pakai untuk kepentingan berkebun itu kita membutuhkan yang konsentrasi 3%, 6% dan 10%. Walaupun yang tersedia itu biasanya adalah yang 3% ataupun yang 50%. Yang kalau mau murah beli yang 50%. Jadi sahabat harus menonton sampai selesai, karena di akhir video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat hidrogen peroksida yang 3%, yang 6% dan yang 10% untuk kepentingan berkebun dari kita mengencerkan cairan hidrogen peroksida yang 50%. Saksikan sampai selesai ya. Nah, fungsi yang pertama dari hidrogen peroksida ini adalah sebagai penyelamat tanaman-tanaman yang sudah sekarat. Nah, ini sahabat saya memberikan contoh. Saya cari-cari tadi, saya dapat 2 yang sekarat ya. Ini ada satu anggrek dendrobium ya, sekarat, dan satu lagi tanaman adenium. Tapi ini mungkin tidak sepenuhnya sekarat karena sebenarnya adenium itu dia ada masa dorman ya, begitu dia rontok. Tapi ini saya ingin memberi contoh saja. Kalau sahabat mempunyai tanaman apa saja, misalnya anggur, misalnya mawar, misalnya jambu, atau tanaman apa saja yang sahabat tanam, kemudian dia menguning, rusak, dan hampir mati sekarat, tetapi belum mati ya, tandanya dia belum mati itu dia biasanya kalau digores gini dia ini masih hijau. Tapi kalau digores dia udah coklat, itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Tapi kalau dia memang hampir mati tapi masih hidup, sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya dengan menggunakan hidrogen peroksida ini. Caranya adalah kita membuat larutan yang terdiri dari 1 liter air bersih, 1 liter air bersih ya, yang kita tambahkan 2 sendok makan hidrogen peroksida yang 3% sahabat. Nah, ini yang 3% kita berikan. Nah, kalau tanamannya besar sebenarnya bisa tinggal dikalikan sahabat. Kalau misalnya mau yang lebih banyak lagi, kita bisa pakai ya yang lebih banyak, misalnya 2 liter jadi 4 sendok ya. Nah, ini tanaman yang sudah sekarat ini kita bersihkan akar-akarnya. Kalau sekiranya ada yang memang mati atau busuk, kita buang. Nah, jika ada yang busuk, ini kita buang. Nah, ini kita rendamkan. Merendamnya itu sekitar 6 jam sahabat ya. Ini penting sekali. Nanti kadar oksigen yang berlebih ini akan membunuh jamur-jamur yang menyebabkan busuk akar. Ya, misalnya seperti ini. Kalaupun misalnya kita ini mau olah, ini seperti ini ya. Nah, ini kita bersihkan. Kemudian ini seharusnya sebelum kita rendamkan, kita semprot dulu sahabat. Kita semprot dulu agar media tanam lamanya ini benar-benar bersih ya. Ini sahabat, sebentar saya bersihkan dulu biar kita langsung praktek bagaimana cara menyelamatkan tanaman yang sekarat ya sahabat ya. Sebentar ya.
Nah sahabat, setelah kita bersihkan seperti ini, kita lihat ya, kalau ada akar-akar yang busuk, kita buang saja sahabat ya. Nah, kita buang. Setelah itu, ini bagian akar ini kita rendam ke hidrogen peroksidanya. Nah ini kan kurang terendam nih, kita tambahkan saja. 1 liternya itu 2 sendok ya. Jadi kalau 1 liter air lagi kita tambahkan. Nah ini 2 liter air, berarti kita tambahkan 4 sendok makan ya sahabat ya. Ini akan kita rendamkan selama 4-6 jam ya. Nanti dia akan memperkuat tanaman, menyehatkan. 2, 3, 4. Nah seperti itu saja. Kemudian setelah dia 6 jam kita rendam sahabat, nah saya nggak mungkin mempraktekkan sampai menunggu 6 jam ya, tapi saya akan menjelaskan. Setelah sampai 6 jam kita rendam, sahabat nanti memindahkan di pot yang baru dengan media tanam yang baru. Jangan menanam di tempat yang lama, karena biasanya tempat yang lama itu sudah mengandung bakteri patogen ataupun jamur-jamur yang memang sudah berbahaya ya. Jadi itu nggak boleh dipakai, harus diolah dulu kalau mau dipakai. Cara mengolahnya saya sudah membuatkan video, cara mengolah media tanam bekas yang terserang penyakit ataupun terserang bakteri-bakteri patogen, saya sudah membuatkan videonya, silahkan lihat di link deskripsi. Jadi singkatnya, ini kita rendam selama 6 jam, kemudian itu kita pindah tanamkan pada media tanam yang baru dan tempat yang baru. Yang ingin saya ingatkan, air untuk merendamnya ini setelah kita tanam gitu, misalnya ini ya, ini mohon maaf ini contoh aja, contoh. Ini misalnya setelah kita tanam, setelah 6 jam, oke kita tanam, sap. Ini kita tanam, dan ini kita tanam misalnya, airnya ini kita siramkan ke media tanam yang baru untuk tempat kita menanam, air bekas yang kita berikan hidrogen peroksida tadi. Nah, untuk perlakuan selanjutnya, ini kita letakkan di tempat yang teduh, seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, sampai ada tanda-tanda kehidupan ya, sampai dia beradaptasi. Nah, jadi sahabat, ini seperti saya katakan tadi ya, ini kita siramkan. Nah, kita letakkan di tempat yang teduh, 1, 2, atau 3 minggu. Nah, menyiramnya bisa menggunakan larutan yang sama. Jadi kita buat lagi 1 liter air dengan 2 sendok hidrogen peroksida 3%, kita siramkan. Kapan menyiramnya? Itu kalau media tanamnya itu kering. Misalnya kita periksa setelah 3 atau 4 hari gitu ya, kering, kita siramkan. Nah itu kita ulang berulang-ulang sampai nanti dia akan tumbuh dan sehat kembali. Saya pikir itu adalah fungsi yang pertama ya sahabat ya, untuk menyelamatkan tanaman-tanaman yang sekarat. Kita akan belajar fungsi hidrogen peroksida yang kedua. Fungsi yang kedua adalah kita bisa menggunakan hidrogen peroksida ini sebagai desinfektan atau sebagai alat mensterilkan alat-alat berkebun kita ya. Kalau di rumah sakit kita memang memakai ini sebagai alat desinfektan, mencuci luka, gangreng yang busuk-busuk itu kita pakai H2O2 dengan konsentrasi 3%. Sahabat, kita juga bisa menggunakan hidrogen peroksida ini sebagai alat untuk mensterilkan atau membersihkan alat-alat berkebun kita. Jadi misalnya gunting, pangkas, baki semai, ataupun pot-pot yang sudah pernah kita gunakan, dan misalnya apalagi kalau kita pernah menanam di situ dan tanamannya mati kan biasanya itu mengandung bakteri patogen ataupun jamur fusarium ya yang berbahaya. Nah, kita bisa menggunakan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 6%, ya bukan 3%. Jadi kalau yang 6% ini dia akan berfungsi sebagai desinfektan yang sangat kuat sekali. Caranya gampang, kita tinggal semprotkan seperti ini. Nanti sahabat bisa lihat ya, dia akan berbuih ya. Nah ini bagi semai ini, kan semayan itu paling rentan mati ya kena jamur sahabat ya, karena itu memang media tanam semayan dan juga tempat menyemai bagi tray seperti ini harus rajin kita bersihkan. Nah setelah ini kita biarkan saja, biarkan kering sendiri atau kita lap, nggak ada masalah ya sahabat ya. Nah ini adalah fungsi yang kedua sebagai desinfektan atau alat untuk mensterilkan. Hanya saja kita menggunakan H2O2 yang 6%. Sahabat harus sabar menunggu sampai selesai, karena nanti saya akan ajarkan bagaimana cara mencampurkan untuk kita bisa mendapatkan yang 3%, 6%, dan 10% ya. Nah inilah fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah kita bisa menggunakan hidrogen peroksida ini untuk mensterilkan media tanam. Sahabat, saya sudah membuatkan videonya secara lengkap bagaimana cara mencampurkan hidrogen peroksida dengan air, kemudian menyemprotkan pada media tanam ya.
Nah, sahabat harus lihat videonya secara detail. Ada saya sertakan di link deskripsi, dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara mengolah media tanam yang sudah kita sterilkan dengan hidrogen peroksida ini. Nah, saya pikir saya akan langsung saja. Ini masih ada cairan yang terdiri dari kalau kita pakai yang 3%, sahabat. Kalau yang 3% ini 1 liter yang 3% dicampur 2 liter air ya sahabat ya. Jadi 1:2 jadinya. Tetapi kalau kita memakai yang 50%, kita cukup mengambil 50 cc campur 3 liter air ya sahabat ya. Nah, ini sebenarnya saya campurkan sekitar 1 liter tadinya, tapi karena sudah saya pakai ya 1 liter yang 3%, saya campur 2 liter air. Nah, ini kita ambil, bisa kita semprotkan ataupun kita taburkan seperti ini aja. Nah, kita taburkan, kita biarkan seperti ini, maka hidrogen peroksida ini akan bekerja membunuh spora-spora jamur, bakteri-bakteri ya yang terkandung di dalam media tanam ini. Nah, media tanam ini kita diamkan bisa 1 malaman, kemudian akan siap digunakan dan sudah steril sekali. Ya, ini adalah fungsi yang ketiga, yaitu mensterilkan media tanam. Nah, sahabat, fungsi yang keempat kalau saya nggak salah ya, adalah membantu penyemaian benih. Kalau kita mau menyemai benih, sahabat, agar kemungkinan tumbuhnya itu bagus, sebenarnya kan ada beberapa cara. Kita bisa merendam dengan air hangat, bisa juga kemarin kita menggunakan cuka apel, ataupun kita juga menggunakan beberapa zat lah yang bisa kita gunakan. Nah, ternyata menggunakan hidrogen peroksida ini akan sangat meningkatkan kemungkinan perkecambahan, sehingga lebih banyak benih yang tumbuh dan sedikit yang gagal ya. Kemudian caranya gampang saja, yaitu kita ambil 1 liter air ya sahabat ya, 1 liter air, kemudian kita berikan cukup 2 sendok saja, cukup 2 sendok ya sahabat ya, cukup 2 sendok H2O2 atau hidrogen peroksida yang 3%. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian ini kita gunakan untuk merendam benih yang akan kita semai sahabat ya. Nah, jadi kemampuannya untuk meningkatkan perkecambahan itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama kita merendamnya, atau yang kedua kita langsung tanam ke media semai. Misalnya ini bibitnya langsung kita tanam ke media semai. Nah, nanti setelah kita tanam, kita semprotkan larutan air 1 liter tadi yang diberikan itu ya. Nah, ini kita langsung aja kita rendam. Nah, ini bibit paprika ya sahabat ya. Ini kita rendam. Rendamnya ya sekitar 4 jaman bisa ya. Nah, kita langsung praktek sahabat, biar sahabat nggak bingung ya. Cara membantu penyemaian itu, yang pertama tadi kan kita bisa merendam ya. Nah, cara keduanya misalnya saja ya, ini seperti ini contoh nih. Nih, kita isi media tanam yang sudah steril ya. Nah, ini setelah itu biji-biji ini ya kita anggap aja lah biji baru ya. Kita letakkan 1 persatu di media semai. Nah, ini sahabat, setelah seperti ini ya, kita biasakan selalu tabur bagian atas semaian ya, kalau kita menyemai apa saja. Nah, setelah ini sahabat, kita bisa membantu proses perkecambahannya dengan menyemprotkan air yang tadi 1 liter yang kita berikan 2 sendok makan ya. Nah, ini karena semprotannya, oh ini semprotannya nih, ayo kita isi ya. Nih, kita isi. Nah, ini langsung kita semprot ya sahabat ya.
Nah, disemprot sampai lembab dengan air 1 liter yang diberikan 2 sendok makan hidrogen peroksida. Ini adalah fungsi yang keempat atau kelima tadi ya, membantu proses perkecambahan. Bisa dengan merendam bibitnya di larutan yang mengandung hidrogen peroksida ataupun menyemai langsung dan menyemprotkan media tanamnya sehingga lembab ya. Nah, kita akan belajar ke fungsi yang selanjutnya. Sahabat, fungsi yang kelima adalah mencegah busuk akar, terutama yang disebabkan oleh jamur fusarium. Nah sahabat, hidrogen peroksida ini dia mempunyai kemampuan mengoksidasi daerah di sekitarnya yang terkena, sehingga spora-spora jamur itu bisa mati dia. Nah sebenarnya sahabat, saya sudah pernah melihat sahabat saya, yaitu channel penyuluh petani lapangan ya, Pak Mas Rijali Hamsar. Dia sudah membuatkan video tentang penggunaan hidrogen peroksida ini untuk mengatasi fusarium. Nanti sahabat setelah menonton ini boleh juga menonton video tersebut biar menambah pengetahuan, karena mungkin ada sedikit perbedaan antara beberapa praktisi, tetapi saya pikir sahabat boleh memilih nanti mana yang paling cocok dan sesuai untuk bisa dipraktekkan. Nah, cara untuk mencegah atau mengobati busuk akar yang disebutkan oleh jamur fusarium itu adalah kita ambil 1 liter air dan larutan hidrogen peroksida yang 3% ya sahabat ya. Caranya kita campurkan 1 liter air tersebut dengan 2 sendok makan. Saya pikir cukup 2 sendok makan. Nah ini kita siramkan pada tanaman cabai, tanaman tomat, atau tanaman apa saja sahabat. Jika dia menguning gitu misalnya sahabat ya, nanti sahabat bisa perhatikan kalau dia sudah kering 2-3 hari, nanti kita siram lagi hal yang sama. Nanti lama-lama dia daunnya akan menjadi hijau kembali dan mudah-mudahan dia bisa diselamatkan. Ya, ini adalah fungsi yang kelima, yaitu mencegah busuk akar ataupun bisa juga mencegah layu fusarium misalnya sahabat ya. Sahabat, fungsi keenam dari hidrogen peroksida ini adalah sebagai pupuk tambahan. Kita bisa memberikan sekitar 1 bulan sekali saja pada tanaman. Sahabat perhatikan nggak, kalau musim hujan tanaman-tanaman itu lebih subur, lebih hijau, karena selain unsur nitrogen yang terdapat di dalam air hujan, ternyata air hujan itu juga mengandung H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah senyawa hidrogen peroksida inilah yang membantu proses penyuburan penghijauan pada tanaman-tanaman tersebut. Nah jadi kalau kita ingin memberikan pupuk, kita bisa memberikan 1 bulan sekali saja, sekitar 1 sendok ya, 1 sendok untuk 1 liter air. Ingat, 1 sendok untuk 1 liter air kita berikan pada tanaman-tanaman yang akan kita berikan ya sahabatnya. Ini tinggal disiram. Banyak menyiramnya sih tergantung besar pot ataupun besar tanaman. Saya pikir kalau untuk pot yang besar bisa 1 liternya dihabiskan, tapi kalau untuk pot-pot yang kecil bisa separuhnya ya. Ini adalah fungsi yang keenam, yaitu sebagai pupuk tambahan yang kita berikan sebulan sekali. Sahabat, fungsi yang ketujuh dari hidrogen peroksida ini untuk kita yang bercocok tanam secara hidroponik adalah yang pertama, dia bisa mensterilkan kandungan klorin yang berada di air yang kita pergunakan sebagai media hidroponik. Yang kedua, dia juga bisa mensterilkan bakteri-bakteri patogen yang tidak kita inginkan ya. Kemudian yang ketiga, dia menghambat pertumbuhan lumut. Dan yang keempat, dia juga meningkatkan kadar oksigen di dalam air yang bernutrisi tersebut, sehingga pertumbuhan akar dan pertumbuhan tanaman yang kita tanam secara hidroponik itu akan menjadi lebih bagus. Dosisnya adalah kalau kita memakai yang 50%, cukup 10 mili atau sekitar 2 sendok untuk tandon 50 liter ya sahabat ya. Jadi dosisnya nggak usah banyak-banyak dan harus hati-hati memakainya. Ya, saya pikir itu yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan hidrogen peroksida ini untuk berkebun atau bertani secara hidroponik. Sahabat, fungsi yang ke-8, kita bisa menggunakan hidrogen peroksida ini selain untuk mensterilkan media tanam, ternyata dia juga sangat ampuh dan kuat sebagai pestisida. Nah, sahabat jangan takut karena dia tidak akan menimbulkan residu, jadi tidak berbahaya kalau kita menyemprotkan ke tanaman-tanaman misalnya cabai, tomat, bawang, tanaman anggur, tanaman bunga, dan yang lain-lain ya. Caranya adalah kita memberikan 1 bagian hidrogen peroksida yang 3% dan 2 bagian air. Jadi kalau misalnya kita mau butuhkan istilahnya 1 liter atau 900 mili lah, kalau 1 liter kan agak susah ya begitu dia. Nah 900 mili cairan, maka kita butuh 300 mili yang 3% hidrogen peroksida dan 600 mili air ya. Atau gampangnya begini saja, kalau misalnya kita mau
500 ml air ya. Nah ini 500 ml air. Nah ini 500, maka kita campurkan sekitar 250 ml hidrogen peroksida yang 3%. Nah ini jadinya 750 ya. Kalau sahabat butuhnya banyak, tinggal ditambahkan aja sahabat. Nah ini sudah jadi 750 ml larutan pestisida yang kuat. Ini bisa membunuh jamur dan serangga ya sahabat ya. Misalnya kayak kutu apit, trit, kutu kebul itu sahabat, atau tungau-tungau, ataupun jamur-jamur seperti jamur embun tepung atau jamur karat, itu bisa kita pakai. Nah ini kita tinggal semprotkan saja. Jangan takut, ini mudah-mudahan aman ya, karena dia tidak menimbulkan residu. H2O2 ini atau hidrogen peroksida ini sangat gampang terurai dia secara alami. Kita bisa semprotkan, bahkan saya juga menyemprotkan ini ke anggrek ya sahabat ya. Kita bisa berikan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tanaman mawar, tanaman anggur, tanaman bunga, cabai, tomat, bisa kita berikan hidrogen peroksida ini. Ini adalah fungsi yang ke-8 ya. Sedangkan fungsi yang ke-9 adalah sebagai herbisida atau pembunuh rumput-rumput yang tidak kita inginkan atau tanaman. Hanya saja kita harus menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 10% ke atas. Nah sahabat jangan takut, loh kenapa kok bisa membunuh rumput tetapi juga bisa menjadi pupuk. Nah ini memang seperti itu secara alami. Semua obat, semua bahan kimia itu kalau dalam konsentrasi tertentu dia akan menjadi obat sebenarnya. Tetapi kalau konsentrasinya tidak tepat, dia akan menjadi racun dan bisa membunuh. Jangankan ini yang untuk tanaman, contoh saja paracetamol. Dia bisa menurunkan demam dengan dosis 500 mg ya pada orang dewasa. Tetapi kalau kita memakan misalnya 5000 mg, ya bukan turun demamnya tetapi hilang nyawanya bisa. Nah jadi ini saya harus jelaskan karena banyak sekali pertanyaan kemarin tentang video membuat manfaat baking soda. Di situ kan memang ada manfaatnya sebagai penyubur tanaman, tetapi bisa juga untuk membunuh rumput-rumput liar. Sama seperti hidrogen peroksida ini. Pada konsentrasi tertentu dia memang benar menyuburkan tanaman sebagai pestisida, tetapi pada konsentrasi tertentu 10% dia akan menjadi pembunuh tanaman ataupun rumput-rumput yang tidak kita inginkan. Nah, jadi fungsi yang ke-9 adalah sebagai pembunuh rumput liar atau sebagai herbisida alami yang kuat dengan konsentrasi 10%. Nah, sebelum saya tutup video ini karena sudah sore dan saya tadi agak kurang konsen memang karena di sebelah sana ada yang dangdutan, ini hari Minggu sore. Kita akan belajar bagaimana cara membuat hidrogen peroksida yang 3%, 6%, dan 10% dari hidrogen peroksida yang 50%. Saya menganjurkan sahabat beli yang 50% agar lebih hemat. Dan bisa kita buat menjadi 3%, bisa kita buat 6% ataupun 10%. Sahabat, kalau kita mau membuat cairan yang 3% dari hidrogen peroksida yang 50%, kita ambil 940 mili ya, 940 mili air yang bersih, kita campurkan 60 mili hidrogen peroksida yang 50%. Harap dicatat, 960 air, 50 mili hidrogen peroksida yang 50% kita campurkan, maka akan jadi cairan 1 liter hidrogen peroksida yang 3%. Nah, kalau kita mau membuat yang 6% yang kita bisa gunakan untuk mensterilkan alat-alat tadi, pot, gunting atau pot tray tadi, kita mengambil yaitu 120 mili hidrogen peroksida yang 50%, ingat 120 mili, kita campurkan dengan 880 mili air bersih, jadi nanti 880 mili air dan 120, jadinya nanti 1 liter cairan hidrogen peroksida yang 6%. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang 10%, mau membuat yang 10% untuk herbisida, untuk kita siramkan kepada rumput-rumput supaya mati, maka kita mengambil 200 mili hidrogen peroksida yang 50%, ingat 200 mili, kita campur dengan 800 ml atau 800 cc air bersih, kita campurkan sehingga menjadi 1 liter cairan hidrogen peroksida yang 10%. Saya pikir sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada mungkin kekeliruan atau kesalahan dalam mengucapkan kata-kata yang ingin saya sampaikan. Nah sahabat yang ingin misalnya bertanya atau kurang jelas tentang manfaat hidrogen peroksida ini, atau masih kurang yakin, atau mungkin punya pengalaman menggunakan hidrogen peroksida ini, silakan
bertanya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.